ibadah puasa di puasa hari pertama ini. Semoga tentu saja kita bisa menahan hawa nafsu, lapar dan juga haus, hal yang biasa. Tapi kalau nafsu itu kan susah banget ya, marah-marah tuh. Aduh, susah sekali. Aku boleh tanya nggak sama kalian? Kenapa? Untuk Ramadan kali ini. Betul. Iya. Kalian tuh apa? Doanya, mimpinya apa? Ya Allah, dapatkan aku jodoh yang soleh. Amin, amin, Dunia akhirat. amin. Yang keempat ini terakhir, ya Allah tolong jangan pakai yang lain-lain. Diskon lah kalau memang harus 5. Masih diskon buy one get one. Kalau aku berharap bulan puasa ini kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, ya, diterima segala amal ibadahnya, itu yang paling penting. Ya. Kalau kamu King Nasar bulan puasa betul. ini Sama, supaya bisa diterima amal ibadahnya, diberikan kesehatan. Amin. Pokoknya berkahnya betul-betul berkah. Nah, Sobat Ambiar, di bulan puasa kali ini selama 1 bulan penuh, pagi-pagi Ambiar juga mau berbagi rezeki untuk Sobat Ambiar di Ambiar Berbagi Berkah, geger berkahnya. Seberangkat alat rumah tangga yang akan kita bagikan nanti di segmen 3 khusus buat Sobat Ambiar. Betul. Caranya mudah sekali, silakan telepon ke nomor telepon di bawah ini. Bagus sekali ini barang-barangnya, oh my goodness. Yes. Jadi, Bagus banget. nanti kalau Lebaran memang kalian ini ya. benar, kalau telepon Mau kamu. kita akan Lebaran telepon memang. Sobat Ambiar. Enggak Sobat Ambiar yang telepon sih, tapi nanti pas kita angkat teleponnya kalau kita bilang Ambiar Berbagi Berkah, jawabannya Geger berkahnya. dan semoga ini menjadi rezeki buat Sobat Ambiar dan semakin semangat juga untuk berpuasanya ya. Tapi ngomongin soal semangat berpuasa, kita juga berharap Sobat Ambiar di rumah juga semangat berpuasa. Betul. Sama seperti bintang tamu kita yang pertama ini. Wow, ini bikin kita semangat guys. Bener, karena kalau ngomongin soal tentu saja bintang tamu yang pertama ini luar biasalah pengetahuan tentang agamanya, termasuk Betul. bagaimana mengajarkan putra-putrinya untuk tentu saja beribadah dan juga berpuasa. Idaman para wanita. Wih, Betul. dan kita akan lihat seperti apa dari bintang tamu kita yang pertama ini mengajarkan putrinya untuk berpuasa. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Habib Usman bin Yahya dan juga Halisa. Sini nak, sini. Tuh pintar. Seneng banget kalau ngeliat Halisa tuh senyum. Cantik Bawaannya, banget ya. gitu ya, aku kalau punya anak perempuan kayak dia ya. Masya Allah. Halo Halisa, dada dong sama Sobat Ambiar di rumah. Halo. Halo Sobat Ambiar gitu. Halo Ambiar gitu. Halo Ambiar. Coba bilang sayang pagi-pagi Ambiar, geger. Pagi Ambiar gede. Pintar. Kurang semangat yang kencang. Pagi-pagi Ambiar. Lebih semangat, geger, sayang. gitu. Yang kencang 1, 2, 3. Pagi-pagi Ambiar geter. Iya, bagus, pintar. Habib Usman dan juga Halisa, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih sayang. Udah datang ke tempat tante sama Om. Sama-sama Tante. Habib makin lama makin tinggi ya. Emang udah tinggi. emang segitu. Ya. Enggak, untung aneh nggak pakai hak dikit. Oh, enggak. Jadi kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah bagaimana cara seorang Ya. Habib Usman untuk mengajarkan putra-putrinya untuk berpuasa. Kamu senyum-senyum sendiri ngelihat kamu tadi di TV cantik ya? Masya Allah, cantik. Bagus, gue suka. Habib, Itu kenapa? Iya, cantik. gimana coba dari seorang Habib mengajarkan putra-putrinya khususnya Halisa? Ya umur 3 tahun, tapi kita penasaran nih 3 tahun kalau untuk Halisa sendiri Habib ngajarinnya gimana buat puasa? Jadi ngajarin anak itu adalah dari kecil. Kita kalau punya pohon, pertama kali kan kita pupuk pohonannya. Kecil batangnya bengkok kita lurusin. Kalau masih kecil, ketika dia bengkok ataupun dia menyimpang kanan atau menyimpang kiri, dilurusin itu lebih mudah. Karena batangnya masih halus. Iya. Kalau pohonnya udah besar, ya kan dilurusin gampang susah. 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 Patah nggak? Patah. Makanya didik anak itu dari kecil. Ketika dididik dari kecil, maka dilurusinnya akan lebih mudah. Kalau udah besar, dinasehatinnya sulit. Baca Quran aja susah. Lihat contohnya sebelah kanan, pohonnya sudah besar, sulit diluruskan. Bib, jadi kan kalau dari kecil Habib bilang kalau pohonnya masih kecil mau diarahkan kemana itu lebih mudah. Betul. Nah kalau Halisa sendiri diberikan pengertiannya seperti apa untuk umur 3 tahun? Anak umur 3 tahun itu adalah di masa Jadi gede. oh menjadi Anak menjadi gede. Iya, iya, Pintar iya. banget kamu.
harus menjadi soleh. Soleha. Nah, Kalau mendidik makan anak. sambal jadi sehat. Kebanyakan sambal Ha. Nah, mendidik anak itu yang pertama, ajarkan mereka ketika lagi mau sholat. Kalau mau sholat itu, kita ajak anak kita, ayo sholat yuk bareng. Kalau bapaknya sholat subuh, anaknya sholat subuh. Iya. Kalau bapaknya tidur, maknya tidur, ya kan anaknya sholat. Iya, Ya kan? iya. Bapak ini lagi sahur nih tadi nih, pagi-pagi sahur. Terus habis sahur tidur lagi. Semua anaknya tidur, gak ada yang sholat subuh. Betul. Pengalaman ya? Enggak sih kalau aku, kita memang keluarga taat ibadah. Pokoknya sholat 5 waktu, begitu azan kita langsung sholat. Ada insya Allah. Masya Allah. Nah, sholat 5 waktu itu adalah kewajiban mereka sebagai umat Islam. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Ketika sholatnya rusak semuanya. Dididik dengan didikan yang baik anak kita untuk sholat 5 waktu. Karena apa? Sholat yang menjadikan dia bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalau dia patuh kepada Allah, maka dia akan mudah untuk diarahkan. Ama Allah aja nggak bisa diatur, ibaratnya kalau kita sholat aja nggak mau, ibadah nggak mau, mas Allah aja nggak nurut, sama manusia apa lagi? Sulit. Betul. Istri akan nggak nurut sama suaminya, anak nggak akan nurut sama orang tuanya. Allah aja, ya kan dia nggak mau beribadah kepada Allah, Allah aja dilanggar. Apalagi manusia yang lain. Iya. As-sholatu imaduddin, sholat yang agama. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau dia nggak sholat, maka dia pelaku perbuatan keji dan munkar. Jadi ngelihat orang dari sholatnya. Sholatnya baik, insya Allah dia berusaha untuk mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Oke, berarti Halisa memang belum berpuasa dong umur 3 tahun? 3 tahun harus berpuasa, kita lagi melatih dia. Gimana ngelatihnya? Anak saya semuanya, anak-anak saya, Sajid, Kalau 3 tahun udah mulai puasa, baru kalau Kajit Katiu kan puasanya 4 4 tahun, Masya Allah. Habis itu kalau Kalisa 3 tahun puasanya Kalisa bakal menang. menang. Jadi kalau Kalisa pintar banget. puasa 3 tahun, berarti di keluarga nih dia ngerekor. Jadi udah puasa? Alhamdulillah. Oh wow. Tapi sesuai dengan kemampuan. Kemampuannya, jadi IP, Sajid, Satir itu 4 tahun menang. Wow. Full, dia menang. Oh, udah 4 tahun. Menang, walaupun Satir makan lengkeng 1. Hari pertama. Hari pertama dia lupa buka kulkas makan lengkeng. Wow, luar biasa. Umur 4 tahun 4 rata-rata tahun. sudah puasanya. Udah hatam. puasa? Full. 30 hari atau 29 hari. Habib ada ketakutan gak sih sebagai seorang orang tua? Ya, kita juga tahu bahwa Habib ya adalah seorang Habib, tapi juga adalah seorang orang tua juga. Betul. Pasti punya ketakutan untuk anaknya usia 4 tahun berpuasa. Gimana kalau Habib? Kalau orang tua, ingat ya, saya tanya, ibadah itu awalnya paksaan nggak? Iya. Jujur. Iya. Ibadah ingat, ibadah awalnya adalah paksaan. Saya waktu masih kecil, mau sholat subuh, diusapin pakai air awalnya, lama-lama saya ember juga keluar gitu kan, disiram. Awalnya ibadah paksaan, sulit. Ya kan? Kan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ilal khasyin. Salat itu sulit kata Allah dalam Al-Qur'an. Enggak gampang. Salat 5 waktu enggak gampang, sulit. Bahkan Nabi Musa menyuruh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam balik lagi minta sama Tuhanmu. Sungguhnya umatmu gak akan mampu sholat 5 waktu. Tapi Rasulullah yakin bahwasanya banyak umat yang taat. Banyak hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah, kita lihat berapa banyak manusia yang taat kepada Allah. Ya kan? Mereka inna nabiyyin siddiqin usada wa salihin. Para ulama, orang-orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, mereka taat kepada Allah. Bahkan nikmat sholat. Nah, awalnya kita sholat itu dipaksa sama orang tua kita. Disuruh sama orang tua kita. Ayo sholat. Ketika dipaksa awalnya lama-lama terbiasa. Ketika terbiasa, dia menikmati sholat itu. Akhirnya biasa sholat. Lama-lama dia dekat kepada Allah, mempunyai kenikmatan. Bosnya apa? Dengan sholat ditolong sama Allah. Isinya sholat apa? Rabbi firli, warhamni, wazuburni, warfa'ani, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afuani. Minta sama Allah isinya. Minta rizki, minta sehat, minta keberkahan, minta diampunin dosanya, keselamatan dunia akhirat. Kalau bukan Allah, siapa lagi yang menolong kita? Jadi secara garis besar ini bisa dikatakan juga untuk Sobat Ambiar yang sudah punya anak bahwa memang pada awalnya sebuah ibadah termasuk puasa juga memang harus dipaksakan, pada akhirnya akan menjadi sebuah keridoan. Betul. Oke. Tapi Habib kalau ngomongin soal mendidik anak, yang kita tahu bener nggak sih katanya Habib ini melarang anak-anak untuk tidak menggunakan gadget? Ya, kita IP Sajid Satir itu nggak main handphone. IP karena dia Yaman, dia megang handphone, dia punya handphone. Dia teleponnya cuma seminggu sekali setiap hari Jumat doang. Berarti handphonenya kalau misalkan setiap nggak hari Jumat, handphonenya ke siapa? Dipegang sama gurunya. Oh, oke. Karena juga peraturan, di sana pun sinyal susah. Bisa teleponan cuma paling 2 jam, 3 jam. Itu pun kalau ada sinyal. Kalau enggak ya 1 minggu kita nggak teleponan. Nah, IP megang handphone dia karena dia di Yaman. Sajid Satir dia nggak megang handphone sama sekali. Kalisa
dia dapat jatah cuma 15 menit sebelum mau tidur. Sebelum mau tidur dia 15 menit boleh. Setelah itu nggak boleh, emang dilarang. Kalau mau nonton TV boleh, nontonnya edukasi. Kenapa, Itu Bib? perlu. Matilda terus. Kenapa? Matilda. Nontonnya Matilda. Apa nontonnya? Bib, apa Dokternya Matilda katanya. alasannya, Bib ya? Maksudnya kalau kita lihat kan zaman sekarang orang tua banyak yang membolehkan anak-anaknya memegang gadget karena dari gadget juga kemudian kalau digunakan secara positif banyak informasi yang bisa didapatkan secara positif juga membantu untuk mencari solusi dari pelajaran itu misalnya. Oke, saya pertanyaan simple. Ketika seseorang megang handphone, lebih banyak dia ke arah yang tidak baiknya atau ke baiknya? Ayo, Tidak baik. Tergantung lah, Bib. Kebanyakannya tidak baik karena kita tanya dulu, kita bicara fair. Iya. Kebanyakan orang megang handphone ke arah yang lebih baik atau ke arah yang tidak baik? Tidak baik. tidak baik karena ada kebuka apa-apa. Nah, yang pertama, ketika dia membuka media sosial, aurat kelihatan. Ya kan? Aduh, astagfirullahaladzim. Aurat kelihatan. Yang kedua, memperlihatkan pandangan yang bagi mereka akhirnya di zoom tuh, ya kan digedein. Ya. Ya kan semua naudzubillah. Nah, mungkin penonton di rumah nih puasa ingat ya. Ketika Anda zoom megangin media sosial, puasa Anda cuma 0 doang sampai subuh. Sampai subuh sampai maghrib. Ya kan? Dari subuh sampai menahan maghrib lapar, cuma ya. 0 doang, cuma menahan lapar dan haus. Selesai. Percuma Anda. Kalau masih megang media sosial, sibuk lihat inilah itulah, ngezoom lah, subhanallah, udah selesai. Oke. Jadi kalau memang IP kan memang dia keterbatasan masalah sinyal ya. Iya. Yang ada di sana. Tapi Kita kalau mau tanya dulu sama Kalisa. Sayang sama Abah nggak boleh pegang handphone. Nggak boleh pegang HP, nggak boleh. Kenapa? Bolehnya sama ibu 11 menit, tapi pas udah mau bobo. Oh, bolehnya sama Kalau ibu. udah Berapa malam menit? Kalisa suka. 11 menit. 11 menit. Kalau Kalisa udah malam, Kalisa suka minta makan. Oh, minta makan. Oh, mintanya makan bukan minta gadget. Kalau mintanya minta makan. Oh, gimana ngomongnya? Kalau Gimana minta makan ngomongnya? nggak apa-apa kali. Tapi kan puasa nanti. Kan malam. Kan kalau malam berbuka. Dengar dong. Kan gak dengar. Dia suka I cannot hear. Tapi Habib kan anak-anaknya Habib juga punya teman-teman ya. Yang artinya dia juga melihat bahwa teman-temannya memegang gadget. Melihat apa yang ada di internet. Mereka sendiri paham betul pengertian dikasih sama Habib supaya mereka membatasi penggunaan gadget. Atau tidak punya gadget sama sekali. Sajid punya laptop, Satir punya iPad. Dipakai digunakan hanya untuk sekolahan, keperluan sekolah. Ketika pulang dari sekolahan, handphone dan laptop dan iPad-nya itu ada di meja. Jadi ada aturan di rumah tangga kita. Anak Abah, kan kemarin yang Kalisa umpetin handphonenya di baby box yang buat ganti pampers baby, Kalisa umpetin di situ. Oh, usil juga Siapa yang ya. ngumpetin? Siapa yang ngumpetin? Ngumpetin punya siapa? Kalisa. Oh, ngumpetin sendiri. sendiri. Terus kalau semalam abah tes ngasih handphone, Kalisa mau apa enggak? Nih Kalisa main handphone. Terus ngadu sama ibu bilangnya apa? Ibu dikasih handphone sama abah. Kalisa nonton apa enggak? Emang Oh, bahkan Halisanya sendiri nggak mau. Bentes budaknya. Mau apa enggak? Enggak mau. Buat Habib, sampai usia berapa anak-anak dibebaskan untuk bisa menggunakan gadget? Iya. Gini, usia 0 sampai usia 6 tahun kita manjakan anak kita. Usia 7 sampai usia 17 tahun anak udah bagaikan kayak penjara. Kenapa bagaikan kayak penjara? Dikekang, diatur, hanya satu arah. Betul. Satu arah sampai 17 tahun. 18 tahun ke atas dijadikan teman. Oke. Udah nggak ada marahin lagi. Ya kan hanya nasehatin, kasih tahu. Tapi kalau usia 7 sampai 17 kita marahin. Salah kita punishment. Oke, berarti setelah lepas 17 tahun Habib akan memberikan kebebasan termasuk penggunaan gadget. Iya, di atas 18 tahun dia akan bebas untuk menggunakan gadget. Kayak IP 17-18 tahun pesantren, mau nggak mau dia cuma seminggu sekali juga. Ya walaupun kadang ada sinyal di sana ya. Oke, Karena di pesantren. Alisa tapi kalau Abah suka marah-marah nggak sih? Suka Yang marah-marah? suka marah-marah Abah apa Ibu? Wah, Abah. Coba. Gimana kalau Marahnya Abah tuh, marahnya? Abah tuh kalau marah sukanya marahnya gimana? Yang kencang, yang ngomong yang kencang coba. Dulu Abah suka marah, tapi Abah tuh marahnya sama Empe dulu. Oh, Mampe. Sama Kalisa? Kalau sama Alisa suka marah nggak?
suka. Gimana coba gimana? Ayo, Dir. Ceritanya Halisa Cerita. kasih lihat sama kita. Iya. Kalau Abah marah tuh kayak gimana sih sama Halisa? Kayak gimana coba? Kalisa sholat gitu. Kalisa, sholat. Oh, terus apa lagi? Terus Kalisa makan. Kalisa, makan. Siapa lagi? Kalau nggak makan nggak diajak ke luar negeri. Naik airplane. Luar negeri bawaannya ya. Tapi Abah sering marah nggak sama Halisa? Suka marah nggak? Enggak. Oh enggak. Tadi katanya suka marah. Iya. Kalau ibu gimana kalau marahin Kalisa? Kalisa bobo. Gimana? Kalisa, bobo. Wih. Oh, nadanya berbeda guys. Beda lagi ya. Ibunya lebih ngegas. ya. Selamat pagi Kartika Putri. Halo sayang. Katanya suka ngegas ya ternyata di rumah ya. Iya. Tapi kita ngelihat Halisa ini pintar ya, bahwa dia bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Dia juga tahu mana yang benar, mana yang salah, walaupun umurnya masih 3 tahun. Tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, ini ada ungkapan hati dari seorang Halisa untuk abahnya. Banget sih. Lagi. Coba. I love you sama Taba. I love you so much. Ayo coba yang kenceng lagi. Coba lagi. ulangi dong. I love you so much. Gimana coba doanya? Tadi tuh ngomong apa sih buat Abah? Coba lagi. Coba. Doanya coba buat Abah gimana? Ajakin Kalisa kemana? Jalan-jalan gimana? Gimana? Abah, kalau pergi ajak Kalisa dong. Oh, emang Halisa suka ditinggal-tinggal sama abah ya? Tuh ditanya. Suka ditinggal-tinggal sama abah? Iya, Kemana sayang? Ditinggal kemana? ditinggal ke hotel. Oh, ditinggal ke hotel. Tapi bener nih, katanya Halisa ini suka nyariin abah sama ibunya kalau lagi nggak di rumah. Kita mau kasih lihat ya, Halisa kalau lagi cari orang tuanya seperti apa. Ibu di mana? Lama sekali. Kenapa nggak pulang-pulang? Saya menunggu ibu dan abah cepatlah pulang. Jadi tuh kemarin itu kita ke hotel karena lagi pas anniversary sama ulang tahun kita nginep di salah satu hotel. Dia ditinggalin, dia ngambek. Kenapa ditinggalin ke hotel? Kalisa mau ikut. Oh jadi gitu. Habib sama Ibu Kartika berduaan gitu. Kita. Acara banget. Anniversary pernikahan. Ada kalanya kita di rumah ngurus anak, ada kalanya kita berdua juga. Kan sebaik-baiknya suami adalah berbuat baik terhadap istrinya dan sebaik-baik istri adalah berbuat baik terhadap suaminya. Itu Itu benar Kak Karen, itu Paham benar gak sih, sayang. Dewi? Itu benar harus begitu, sebegitu. begitunya. Tapi buat Habib sendiri pernikahan bersama Kartika Putri itu pernikahan yang seperti apa sih? Pernikahan itu yang namanya pernikahan gangguan setan itu banyak, nggak mungkin nggak. Hidup itu harus dengan perjuangan dan etikat yang baik dalam sebuah pernikahan. Berharap sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, cinta dan kasih sayang tidak mungkin itu terjadi tanpa adanya niat dari dirinya masing-masing. Contoh, kita mau makan, nggak mungkin dong kita tiba-tiba makanan masuk ke dalam mulut kita, nggak mungkin. Pasti kita nyendok dulu, kita siapin dulu, ada piringnya, ada sendoknya, ada garpunya, ataupun ada Piringnya iya, semuanya, semuanya apa? disiapin dulu, barulah prosesnya dari tangan disendok naik ke mulut. Ada proses. Sama, suami istri itu ada yang namanya kasih sayang, pandangannya penuh dengan cinta, kalimat-kalimatnya dengan cinta. Jangan bawaan yang ngegas, jangan bawaannya marah-marah, jangan bawaannya emosional. Bisikin apa tuh? Apa katanya, Bib? Apa? Harus saling sayang-sayang. Harus sayang gemes Coba banget. bilang, harus saling apaan? Yang kencang. Harus saling apaan? Yang kencang dong. Harus saling. Harus sayang-sayang menyayangin. Hah? Harus saling sayang-sayang. Iya, Harus harus saja sayang-sayang. tahu ya. Usia pernikahan sekarang sama Kartika Putri. Kuda, Bah. Usia pernikahan sekarang sama Kartika Putri berapa lama? Usia pernikahan kita udah lumayan lama dan kehidupan kita juga dijalanin dengan begitu. Nggak mungkin nggak ada asam garamnya. Yang namanya ngambek pasti ada. Pasti. Pasti, karena kan saya nggak munafik, banyak yang godain saya juga.
Oh wow, Oh, terus- salah. Oh, oke. Bercanda. Sudah. Iya, tapi kita yakin masih banyak. pasti Habib sebentar, itu Bisa. kita kalau kita ngelihat ya wajar aja banyak perempuan Iya, iya. yang menggoda Iya, Habib. ganteng. Habib cara menolaknya seperti apa untuk seorang Habib? Ganteng, tinggi, Cantik. Soleh, tahu laki-laki yang tahu agama. Cara nolaknya itu gimana sih? Cara nolaknya simple. Gimana? Ya kan? Kenapa cara nolaknya simple? Yang pertama adalah kita sebagai laki-laki harus punya marwah dan mempunyai etikat sebagai seorang suami yang baik. Suami yang baik adalah memandang dengan pandangan terhadap istrinya, bukan memandang kepada yang lain. Memandang pada istrinya bukan pada orang lain ya. Iya. Pandangan Luar hati dan biasa. cinta ya. Iya. Ini Halisa, yang benar. Tapi kalau misalkan dia mandang kanan, mandang kiri, masih cari kanan, masih cari kiri, ya tahu sendiri kan. oke pasti. Halisa sayang nggak sama Abah? Jawab. Sayang nggak sama Sayang Abah? nggak sama Abah sayang? Sayang. Sayang. Coba ungkapin dong. Coba Halisa mau bilang apa sama Abah? Bilang ke Abah, gimana kalau sayangnya sama Abah gimana? Ditatap dong abahnya. Abah ganteng. Dibisikin sama abahnya. Coba mau bilang apa? Coba bilang. Abah ganteng. Abah ganteng. Terus Kalisa sayang Abah. Ada yang abah banget. I love you. Coba ngomongin depan. Ngomongin depan. Coba sekali lagi. Satu, Satu, dua. dua, tiga. Abah ganteng. Kalisa sayang abah. I love you so much. Dengan tulisan kita tetap bagi Abia.